Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang OSPF multi area dan juga redistribut dari OSPF ke EJRB. Oke, sebelum itu OSPF itu multi area adalah OSPF open source first biasanya dimulai dengan single area atau semua router adalah menjadi nol. Tapi kalau misal jaringan lebih besar, SIM area jadi diboros di CPU atau memori karena LSSA uploading terlalu banyak update link start ke semua router. Jadi uh, sebelum itu sekarang itu ada banyak area. Nah, awalnya itu adalah area 0 atau area backbone. Itu adalah pusat komunikasi. Jadi kayak misalnya tuh pusatnya dari pusat satu ke pusat 2, dari cabang satu dan cabang 2 itu pasti ngeluarin ke pusat dulu jalannya. Ke misal data tuh kita mau ngirim dari pusat satu ke pusat 2, dari cabang satu ke cabang 2. Nah pasti itu bakal datanya itu bakal nyambung ke si pusat dulu baru disalurin lagi ke tujuannya. Nah itu area nolnya tuh itu si pusatnya itu. Nah sedangkan area lain kayak misal cabang satu dan cabang 2 itu harus terhubung ke area backbone atau area 0 buat saling komunikasi atau saling mengirim data. Nah, gitu. Jenis router dalam aspek multi area ini ada 4, ada internal route, ada backbone, area border router atau ABR, sama ada anonymous system boundary router atau ASBR. Nah, jadi selanjutnya apa itu EGRP, redistribute EGRP. Jadi redistribute EGRP adalah proses memasukkan rute-rute yang berasal dari protokol EGRP ke dalam protokol lain, misalnya OSPF atau RIP atau EGRP ASN yang berbeda. Jadi kita tuh kan di ini jadi OSPF. Nah, ada router EGRP nih. Kita masukin router EGRP ke OSPF. Nah gitu. Jadi cara itu berkonekin router IGRP ke router OSPF. Nah, kenapa sih perlu? Ya kalau misalnya jaringan kita ada dua domain router berbeda, kalau misalnya satunya pakai IGRP, satu lagi OSPF, itu kita harus masukkan distributor OSPF biar semuanya jadi satu atau ada di satu base. Nah, yang kedua, supaya router OSPF juga tahu rute yang ada di domain IGRP. Jadi nggak cuma tahu di area OSPF doang, jadi si OSPF ini biar tahu ada rute lain yaitu rute EGP. Nah, terus yang paling penting tuh untuk integrasi antar router, antar vendor, karena Cisco itu EGP sedangkan vendor lain tuh lebih sering pakai OSPF. Nah, Cisco ini lebih condong ke EGP, sedangkan kalau vendor lain itu lebih condong ke OSPF gitu. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini topologinya kita lihatin aja dulu sambil menunggu nyala. Kita klik, klik. Nah, di sini kita tungguin aja sampai benar-benar nyala. Setelah ini masih belum nyala sepenuhnya. Sebentar. Nah,
Habis itu kita enter aja. Nah, kita masukin ke global mode. Habis itu kita masukin IP yang buat IP ke router tengah. INT G10 IP address 10 10 10 10 1 255. Nah, kita pakai prefix 30 aja. Habis itu kita no SH. Nah, setelah itu kita bikin tagnya. INT IP address 111. Ini buat OFF. Nah, kita bikin lagi loopbacknya tuh agak banyak kan. TFO 1. Kita pakai IP 100 saja. 101 Dino 255 INTLO 2. Nah, lagi 3 25. Satu lagi 4. Nah, habis itu kita bikin OSPF-nya. Router OSPF 1. Nah, sini kita masukin router ID. Nah, router ID itu fungsinya tuh buat namain si router kita. Jadi kan ini di router 4, 5, 6. Nah, kalau di OSPF itu router kita dinamain 1, 2, 3 gitu. Kita masukin begini aja. Nah, habis itu enter, habis itu kita masukin networknya. Networknya 10, 10, 10, 0, 3. Ini area 0. Setelah itu kita masukin lagi topiknya. Ini 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, area 0. Habis itu kita masukin juga yang 100 itu. Networknya 100, 100, 100, 0. Terus itu kita 0, 0, 0, area kita pakai area 0 aja. Nah, setelah itu kita buat EGRP-nya. Ter EGRP 10, kita kasih networknya yang 100 ini. Langsung aja, bisa kita 0, 0, 0, 0, 0. Terus no auto summary. Nah, kenapa tadi kan kita bikin ada banyak. Nah, setelah itu kita masukin itu cuma ada satu doang. Kayak ada 100, 100, 100, 0. Nah, si 0 ini meliputi semuanya gitu. Jadi nggak satu-satu, misalnya 101, 102, kan itu bakal lama lagi ngaturnya. Jadi kita singkat aja jadi 0 gitu. Habis itu kita masukin di sini. Kita nyalain INT G10. Ini IP yang ke router 4. 10, 10, 10, 2, 255, 255, 255, 252. Habis itu no SH. Nah, habis itu kita buat loopnya INT LO 0. Addressnya 222 aja. 255, 255, 255, 255. Habis itu kita buat lagi yang ke router 6 ini. INT G2 address 2020
dua aja. Soalnya tuh biar nanti di urutan 6 itu jadi 20, 21, 255, 255, 255, 252. No SH. Nah, habis itu kita masukin ke OSF. Router OSPF ini 2. Habis itu kita kasih router ID-nya 222. Kita masukin portnya yang 10 10 10 0 0 0 3 area 0. Masalahnya tuh di sini yang ini tuh masih area 0. Habis itu kita masukin networknya tuh yang 222 backpacknya itu kita masukin area 1 aja. Area 1. Habis itu kita masukin lagi yang 20 0 area 1. Nah, lalu itu kita buat juga di router 6 nya. INT Y20 IP address 20 20 20 1 25 25 25 25 25 2. Kita kasih no SH no SH. Kita buat juga lupa loadbacknya INT L0 address 3 3 25 25 25 25. Habis itu kita masukin ke OSF 3 router ID-nya 3. Setelah itu kita masukin networknya yang 20 20 20 0 0 0 0 area 1 networknya terus 333 0 0 0. Salah guys, ini salah. Cara nggak boleh sudah kasih yang depan. Nah, habis itu kita ganti yang ini 3. Nah, ini. Habis itu net 333 0 0 0 area 1. Nah, kita cek untuk SH IP route masih belum connect guys. Kita cek lagi itu S IP INT BR. Nah, di sini yang apa sih namanya GRP yang 2 ini 21 kita cek di sini. Nah, ternyata salahnya di sini guys. Harusnya kita di sini kasih 3. Nah, kasih 3. Cek lagi. Tunggu sebentar apakah udah connect atau belum. Nah, ini tandanya tuh udah connect. Jadi kita cek SH IP root. Nah, ini udah ada. Kalau kita di sini nih, SH IP root. Nah, ini udah ada. Nah, kalau mode area tuh ada iya, I sama A. Nah, ini si iya ini OSPF enter area atau OSPF antar area. Nah, setelah itu kita redistribusinya. Redistribusinya router OS F 1. Tadi kita masukin 1 aja. Nah, setelah itu GRP 10 sebentar. Nah, redistribut
IRP P 10 subnet. subnet. Udah Udah ada. deh. Jadi kita cek lagi. Sebentar cek di sini. Nah, masuk guys. Setelah itu kita bisa ping. Ping misalnya 20 1. Nah, sukses. Jadi segini aja video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.